salam pramuka. Kembali lagi dengan saya Siti Putri Nuryatimah di podcast All TV SMK 17 Genteng. Kami akan berbagi ilmu tentang pramuka di masa pandemi. Tentunya saya tidak sendirian dan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Devi Nendi Setiawan. Halo Kak Putri. Apa kabar? Baik sekali. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Devi, terima kasih banyak loh udah mau datang dalam acara podcast kali ini. Ya, terima kasih juga Kak Putri ya. Kak Devi sudah diundang di acara podcast yang sangat luar biasa. Nah, Kak Devi, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bisa dong kasih atau berbagi ilmu atau pengalaman-pengalaman Kakak yang selama ini ada di pramuka? Ya, pengalaman saya rasa sama lah seperti Kak Putri ya. Saya rasa sama seperti Kak Putri. Dulu juga Kak Devi pernah pramuka juga di SMP, di SD, di SMK. Cuman waktu itu memang lebih tertarik, Kak Devi itu mulai lebih merasakan dunia pramuka yang sebetulnya itu ketika duduk di gugus depan di sekolah menengah kejuruan atau di SMK itu mungkin yang dari situlah Kak Devi mulai pramuka itu mulai melekat di hatinya Kak Devi, karena waktu itu juga di SMK-nya Kak Devi itu ambalan itu tidak ada, dan waktu itu juga ada sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu kegiatan Kemah Kemerdekaan Jawa Timur. Itu Kak Devi ikut itu untuk pertama kalinya kemah tingkat Jawa Timur yang pertama kali Kak Devi ikut. Dari situlah Kak Devi diberi motivasi oleh pembina, sama-sama lah ya pembina, dengan waktu itu Kak Devi ikut juga, akhirnya berani ya kasarannya itu babat alat lah, berani untuk mendirikan sebuah dewan ambalan gitu. Dari situlah Kak Devi mulai ikut kegiatan-kegiatan, Kak Devi mulai merasakan duduk di dewan kerja, Kak Devi juga mulai ikut kegiatan di tingkat daerah, di tingkat nasional. Itu alhamdulillah dari situ Kak Devi punya banyak sekali kenangan-kenangan yang Kak Devi tidak bisa lupakan seumur hidupnya Kak Devi. Kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa Timur apa aja sih Kak? Ya banyak sekali ya, terutama di lingkup penegak. Kak Devi pernah ikut kegiatan di lingkup penegak itu Kemah Kemerdekaan Jawa Timur itu pernah. Lalu juga Kak Devi, kalau setelah itu kan Kak Devi meneruskan di bangku kuliah di lingkup Pandega. Kak Devi juga pernah ikut kegiatan Raimuna daerah, juga pernah di lingkup daerah ya, di lingkup daerah itu Kak Devi juga pernah ikut kegiatan temu Bakorwil semacam itu juga pernah. Karena memang Kak Devi pada saat itu ketika duduk di bangku kuliah seorang mahasiswa, Kak Devi juga sebagai pengurus atau dewan kerja di tingkat cabang gitu. Jadi makanya dari situ Kak Devi juga sering sekali ikut kegiatan-kegiatan di tingkat daerah gitu. Nah, Kakak itu pernah menjabat jadi apa aja sih selama menjadi anggota pramuka ini? Ya, kalau untuk jabatan sih itu kan ya sama lah seperti Kak Putri ya. Mungkin kalau di SMK atau gugus depan di lingkup penegak atau di tingkatan penegak itu ya sama di Dewan Ambalan. Terus dulu juga Kak Devi kebetulan di waktu jadi mahasiswa itu juga ini sama, babat alas juga. Pertama kalinya Universitasnya Kak Devi itu punya Dewan Rajanya, dan pertama kali juga Kak Devi ini jadi ketua Dewan Rajana itu juga pernah. Terus duduk di Dewan Kerja tingkat cabang juga Kak Devi sudah sangat luar biasa ya Kak berarti. Ya, kuncinya di pramuka itu sebetulnya kita harus pertama itu senang gitu. Yang kedua kita bisa mengambil sedikit demi sedikit ilmu-ilmu di pramuka untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebetulnya itu aja sih. Pakai hati banget dong. Nah, iya pastinya seperti itu. Ya banyak sekali lah pengalaman-pengalaman
Bahkan kalau di ini ya, kalau di tingkat KDP pernah ikut kegiatan di tingkat nasional itu sangat luar biasa. Paling mengena selama KDP sebagai anggota pramuka ya, paling mengena sekali pengalaman yang sangat luar biasa ketika KDP bisa mewakili kota Banyuwangi, terutama itu ikut kegiatan tingkat nasional. Waktu itu kegiatan Raimuna Nasional waktu itu. Nah Kak, apa sih yang dirasakan saat Kakak melakukan kegiatan babat alas? Ya, pasti ya namanya juga kita sama saja kita mendirikan Kak Putri ya. Sama saja mendirikan itu banyak sekali rintangannya. Apalagi pada saat di lingkup penegak waktu itu KDP itu hanya punya teman yang aktif di pramuka itu 13 orang waktu itu. 13 orang itu terdiri dari 7 putra, 6 putri. Dari situlah kita bagi tugas, juga ada peran pembina terutama Kak Putri ya, itu sangat penting sekali. Kita bisa ya sesuai dengan administrasinya lah, kita minta persyaratan, habis itu kita penuhi persyaratan sampai kita pengajuan Dewan Ambalan sama di Dewan Racana juga, jadi sama aja lah gitu. Cuman memang waktu itu kan kebetulan saja mungkinnya KDP di lingkup penegak, di gugus depannya KDP itu babat, terus di Racana juga di Universitas Pramuka di Pandega juga babat, ya kurang lebih sama lah gitu. Hal kesan apa yang Kakak rasakan selama menjadi anggota pramuka? Ya kesan yang KDP dapatkan di pramuka itu banyak sekali ya, sangat luar biasa sekali. Cuman memang yang paling mengena di hati KDP, dan ini tidak akan KDP lupakan, itu pada saat KDP diutus untuk menjadi peserta kontingen cabang untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional di Jakarta waktu itu hal yang sangat luar biasa bagi KDP. Kenapa? Karena KDP di situ punya teman yang KDP mikir itu temannya KDP itu hanya di lingkup Banyuwangi saja. Ternyata ketika datang di sana sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Purarute sampai Miangas itu KDP punya teman semuanya. Dan di Jakarta itu kita disatukan betul. Adatnya, budayanya, kita betul-betul menyatu di sana. KDP punya teman yang dari Papua, KDP punya teman dari Nusa Tenggara, KDP punya teman dari Aceh, sangat luar biasa, dari Kalimantan, dan bercerita pramuka di lingkungannya masing-masing, di gugus depannya masing-masing itu seperti apa. Dan itu saya rasa pengalaman yang paling luar biasa bagi KDP. Berapa anggota sih yang dikirim dari Banyuwangi untuk ke Jakarta? Iya, waktu itu kalau tidak salah ya Kak Putri ya, itu ada 32 peserta. Ya, 32 peserta yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Itu. Untuk komunikasi, apa masih baik sampai sekarang? Alhamdulillah untuk sampai sekarang alhamdulillah masih baik ya, karena kita kan juga punya grup ini Kak Putri. Kita punya grup yang di situ juga di kontingen cabang ada grupnya, kita namai Purna. Jadi kita sesekali kita bertemu dengan mereka. Itu di tingkat nasional pun kita punya grup juga, tapi grupnya terpisah-pisah seperti itu. Mungkin waktu itu kita kan ada kemahnya ya, kemah tempat kemahnya putra dan kemah putri itu mungkin dari situ dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil. Ya masih ini ya, masih intensif lah komunikasi saya dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, Kak Dewi, kan ini lagi masa pandemi ya. Hal yang dirasakan itu apa aja? Iya, ini sangat luar biasa sekali ya Kak Putri ya. Di masa pandemi pramuka dituntut untuk tetap aktif berkegiatan. Ini sangat-sangat luar biasa. Dampaknya pasti sangat luar biasa juga. Dengan adanya pandemi, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan adik-adik, dengan teman-teman kita nggak bisa nggak bisa berkegiatan bersama. Seperti ini aja Kak Dewi dengan Kak Putri terbatas jaraknya, harus juga diatur ya. Jadi secara dampak itu sangat luar biasa. Terus tapi saya pengen dengan adanya kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi itu tidak menutup ruang gerak kita untuk tetap berkegiatan. Banyak sekali metodenya
banyak sekali metode untuk tetap berkegiatan di masa pandemi ini. Berarti harus ada terobosannya juga. Ya, pasti itu Kak Putri, pasti. Nah, kalau gimana ya? Perbedaan pramuka di masa pandemi dan di masa sebelum pandemi itu apa aja? Iya, lebih kompleks ya. Jadi kalau sebelum pandemi ini ya, kalau sebelum pandemi mungkin kita bisa sering sekali latihan pramuka. Dalam tanda arti ya kita bisa bertemu 1 minggu sekali. Kita bahkan kalau Kak Putri kebetulan juga sebagai pengurus pramuka ya kalau tidak salah ya. Itu juga sering sekali bertemu. Tapi kalau di masa pandemi ini mungkin kita terbatas sekali ya. Mungkin 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali baru bisa bertemu dengan teman-teman kita. Gitu. Jadi secara hambatan itu pasti ada gitu. Kegiatan pasti ada kesulitan kita untuk berkegiatan, tapi kita harus tetap semangat untuk tetap berkegiatan, apapun caranya dan apapun kondisinya. Pengalaman pramuka di masa pandemi saat ini tuh gimana sih Kak? Ini pengalamannya Kak Depi ya? Iya. Ya Kak Depi pada saat pandemi itu, waktu itu ya, tahun lalu Kak Depi masih ada di pengurus Dewan Kerja di tingkat cabang ya. Jadi Kak Depi waktu itu pernah mengadakan kegiatan yang kegiatan itu bersifat virtual. Jadi kita mengundang gugus depan untuk mengadakan sebuah kegiatan, tapi kegiatan itu virtual dan ya bisa kita ikuti di tempat manapun, hanya menggunakan alat elektronik, bisa laptop, bisa HP, itu bisa kita bisa berkegiatan di sana. Itu tidak secara live, ya ada yang secara live, ada yang tidak gitu. Tapi kita tetap bisa berkegiatan. Itu mungkin pengalaman Kak Depi. Tetap. Kegiatan apa yang sering dilakukan atau yang biasa dilakukan selama pandemi? Mungkin kalau kegiatan yang sering dilakukan kan kalau sebelum pandemi kan kita bisa bertatap muka langsung Kak Putri ya. Iya. Mungkin kalau di masa pandemi ini kita lebih ke virtual aja sih ya, lebih ke online. Jadi kalau kita mau ada kegiatan tetap kita pertemuan seminggu sekali tapi secara online gitu ya, sesekali mungkin kalau memang ada waktu dan juga sudah longgar gitu, kondisi pandemi mungkin semakin lama semakin landai, semakin menurun, itu mungkin kita bisa sesekali untuk bertemu dengan teman-teman. Nah, kesan dan pesan yang bisa kakak lakukan atau bisa kakak berikan kepada Kuartir Jawa Timur itu apa aja? Mungkin bisa ya, lebih tepatnya mungkin kepada anggota pramuka di Jawa Timur Kak Putri ya, itu mungkin tetap semangat ya, tetap semangat yang seperti Kak Devi katakan tadi, dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap harus berkegiatan. Banyak sekali metodenya ya, banyak sekali yang Kak Devi contohkan tadi dengan sistem virtual itu bisa. Ada lagi yang kita bisa tetap berkegiatan dengan cara membuat video untuk diupload di YouTube kan bisa. Dan di YouTube juga banyak sekali kan model-model bentuk kegiatan gitu. Jadi tetap harus semangat, tetap harus ceria, dan bagi saya prestasi anggota pramuka di masa pandemi ini adalah tetap berkegiatan. Wah, terima kasih banget loh Kak Iya. untuk tentang cara pengalamannya, memberikan pengalaman-pengalaman kakaknya. Nah, kesimpulannya itu walaupun atau bagaimanapun kondisinya, Iya. kita selalu tetap harus ada Ya, ya. apapun kondisinya, apapun situasinya, kita tetap harus berkegiatan gitu. Lalu juga ya seperti yang saya katakan bahwa prestasi pramuka di masa pandemi ini adalah tetap berkegiatan. Iya. Terima kasih banyak loh Kak ya. Terima kasih juga Kak Putri. Salam Iya. kepada teman-teman anggota pramuka di gugus depannya Kak Putri. Oke, terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain hari. Iya, siap. Makasih Tetap ya. semangat selalu Kak Putri. Ya. Usai sudah pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Devi karena telah meluangkan waktunya menjadi narasumber. Dan saya ucapkan selamat Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Semoga Pramuka Jawa Timur selalu jaya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.